yang 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 pantas nih buat orang Islam tinggalin sembahyang cuma dua, lupa sama ketiduran. Itu yang pantas. Lu apa sembahyang? Ketiduran, pantas. Pantas nyebutnya juga enak. Lu nggak sembahyang, gua lupa. Pantas. Lu nggak sembahyang, gua mancing. Pantas semua. Kalau pantas yang begitu gak enak dengarnya gitu kan. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlombalah untuk kebaikan, sungguhnya mensubscribe juga suatu kebaikan. Waqala Syekh Muhyiddin, berkata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, yang tambahan lagi yang di luar daripada rukun Islam. Syarahnya nih oleh Nawawi Al-Bantani. Qawaidul Islami khamsatun. Kaidah-kaidah Islam, norma, kaidah norma, patokan. Khamsatun ada 5. Sebelum kita bahas masalah rukun Islam, di sini dikasih penjelasan tentang kaidah-kaidah Islam. Para perisal kaidah Islam. Yang pertama, ma'rifatul ma'budi. Mengenal yang disembah. Kita ini harus tahu yang kita sembah siapa. Karena orang lu nyembah siapa? Tahu nyembah siapa ini? Nah, parah itu. Harus kenal, harus tahu betul siapa yang kita sembah. Jadi ma'rifatul ma'bud, kita mengenal Tuhan yang kita sembah, dan mengenal zat yang kita sembah. Tuhan bukan sembarang Tuhan. Tuhan kan banyak, betul nggak? Tuhan yang dituhankan manusia, Tuhan yang ya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Ta'ala. Tuhan sesungguhnya yang patut disembah dengan sebenar-benarnya yang kita sembah, Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus kenal itu. Ya. Awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bistiqamah. Wajiban yang pertama kali buat kita nih mengenal Tuhan dengan yakin. Yakin betul Tuhan Allah Ta'ala yang kita sembah. Ya, kita pelajari sifat-sifatnya itu Allah Ta'ala. Tuhan yang bagaimana yang kita sembah? Ya, Tuhan yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Tuhan yang mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang tidak berhajat kepada yang lain yang kepada makhluk, tapi kita makhluk berhajat kepada Dia. Dan disebut Tuhan gitu, dia nggak butuh sama yang lain. Kita makhluk butuh kepada Dia. Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak sama dengan makhluknya. Tuhan yang wujudnya gak ada permulaannya. Tuhan yang wujudnya kekal abadi. Tuhan yang esa, yang tunggal. Tuhan yang tidak sama dengan apapun, dengan makhluknya. Tuhan yang berdiri dengan sendirinya, yang tidak butuh kepada yang lain. Nah, Tuhan yang kayak begitu kita sebut. Ya, ketika turun surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Orang-orang jahiliyah bingung. Orang Islam Tuhannya satu, kita Tuhannya banyak banget, urusan kita nggak beres-beres nih. Tuhannya kebanyakan. Di Ka'bah tuh ada 360 berhala Tuhan. Macam Tuhan Lata, Tuhan Manat, Tuhan Tuhan macam-macam ya. Masa satu sih Tuhannya? Nggak tahu Tuhan yang kayak mana nih. Ya, bukan Tuhan kayak berhala. Iya. Dia kan Tuhan dibikin tuh. Kayak dari besi, dari emas, dari perunggu, dari perak, dari adonan. Ya. Bikin.
ma'rifatul ma'bud, mengenal Tuhan yang sembah. Yang kedua, wal qana'atu bil mawjudi. Yang kedua, bersifat qanaah dengan yang ada. Qanaah itu ar-ridha bil qalil, yang menerima apa yang ada walaupun sedikit, kita terima dengan senang hati, jangan menggerutu, jangan ngedumel gitu. Wah, ini pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terima walaupun kita sudah usaha semaksimal mungkin, ikhtiar, tapi dapatnya segitu ya kita terima dah dengan senang hati. Itu namanya qanaah, merasa cukup yang sedikit, mensyukuri apa yang sedikit. Kalau kita kan enggak banyak, kita nggak syukur. Kalau yang sedikit kita pandang sebelah mata nikmat Allah Ta'ala. Kita harus mulai yang sedikit-sedikit, kita syukur kecil-kecil dulu. Ya, tukang gojek berangkat pagi pulang sore, usaha udah, ikhtiar udah, doa udah, tiap hari ada segitu, alhamdulillah udah. Ya, ini yang terbaik dari Allah Ta'ala. Kita sangat baik aja sama Allah Ta'ala. Ini kita jalanin usaha, kerja yang rajin, ikhtiar jangan berhenti, doa yang sungguh-sungguh, hasilnya serahkan kepada Allah. Namanya qanaah, menerima yang sedikit, apa yang ada kita syukuri. Yang disebut orang kaya, kata Nabi, bukan yang banyak harta, bukan. Laisal ghina an kasratil mal. Bukanlah orang kaya yang sesungguhnya itu adalah orang yang banyak harta, kasratil amal. Walakinnal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya itu yang sesungguhnya adalah orang yang kaya hati. Kaya hati, hatinya luas, ya, hatinya lah. Orang yang bersifat qanaah itu seorang raja tanpa mahkota. Raja paling kaya dunia itu orang yang qanaah. Betul ya? Cukup apa yang Allah kasih dia terima yang sekarang. Gak mencari yang gak ada, yang udah ada syukurin. Itu namanya qanaah. Yang kedua, wal qanaa'atu bil mawjud wal wuqufu 'ala al-hudud, dan terhenti atas batasan-batasan. Ya, apa yang sudah dibatasi Allah Ta'ala digalakkan, ya nggak kebablasan. Ada batas yang halal, ada yang haram, ya, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Wal wafa'u bil uhudi, dan setia kepada janji, ya, janji kepada Allah, janji kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Wasabru 'alal mafqudi, dan bersabar atas sesuatu yang enggak ada, Kita kan pengennya banyak ini, pengen ini, pengen itu. Kita pengen kagak ada, gimana? Ya, sabar-sabarin aja udah. Itu yang kelima. Itu disebut namanya qawaidul Islam. Syahadatu an la ilaha illallah. Nah, adapun hukum Islam yang pertama, syahadatu Allah, bersaksi Allah, annahu la, bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah illallah, melainkan Allah. Ayyatiqadu alla ma'buda bihaqqin mumakkinin illallah. Meyakini, mengiktikadkan bahwa tidak ada sesuatu yang disembah dengan sebenarnya, dengan meyakinkan illallah, kecuali Allah Ta'ala. Rukun Islam yang bersaksi dengan sepenuh hati, mantap hati kita juga goyah, ya, bisa mengucapkan syahadat, hati membenarkan wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya apa? I'tiqadu annallaha arsala Muhammadan ilal khalqi liyu'allimahum dinahum. Yang dimaksud dengan Muhammad Rasulullah adalah meyakini annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala arsala Muhammadan, Allah mengutus Nabi Muhammad ilal khalqi, kepada makhluk semua di alam semesta ini,
liyu'allimahu, untuk mengajarkan makhluk ini, manusia, ya, dinahu, akan agama mereka. Nah, Nabi datang membawa agama, membawa ajaran-ajaran, ya, sampaikan kepada makhluk supaya mereka itu selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, sampai ke tujuan, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Nabi tidak sesat semuanya, betul kan? Nah, jadi Allah utus sebagai perantara yang menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Ta'ala. Kalau Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, kita manusia yang maha rendah. Enggak, yang paling rendah, Allah Ta'ala yang paling tinggi. Maka dibutuhkan manusia yang mulia sebagai perantara. Kalau kekuatan rendah nggak bisa menerima, dipilih manusia yang mulia, manusia yang suci, Nabi, Rasul, yang bisa menyampaikan pesan-pesan Allah kepada siapa? Kepada kita semua, hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk membawa apa? Membawa kebahagiaan, membawa keselamatan, membawa agama, agama disampaikan. Wa yuqamus sholati, yang kedua menegakkan sholat. Sholat yang syahadat udah, ya, kemudian menegakkan sholat. Maksudnya apa tuh menegakkan sholat? Ai al-mudawamatu 'alaiha fi awqatiha wa bi arkaniha wa syurutiha. Al-mudawamah, melanggengkan, 'alaiha, di atas sholat. Yang lagi susah doang, lagi sholat ingat Tuhan gitu, lagi susah, lagi kebelangsang, lagi ingat Tuhan, lagi senang, lagi kaya, dia lupa gak sembahyang, ya, lagi itu gak sembahyang, ya, kaya, lagi senang-senang, mana sih itu, laut gak sembahyang, ya kan, banyak kan begitu gitu tuh, Lebaran, banyak gak? Lebaran nggak sembahyang. Iya, lebaran, kerepotan itu, tarawih, gajah biji, kagak sembahyang. Ya, kalau lagi sih mancing. Lalu banyak kita ikan aja udah. Nah, jadi banyak tuh, banyak hambatan-hambatan tuh. Semuanya tuh kalau ada yang namanya iqamus sholat, tuh menegakkan sholat, begitu mana aja. Bukan ngerjain sholat, beda. Kalau ngerjain tuh amat-amatan. Kalau sembahyang, tak kagak. Sembahyang maghrib doang kan. Bukunya siangan. Bukunya di 7, ini sembahyang 2. Kayak kunut kan. Bukunya kesiangan, ya. Jadi begitu. Fi awqatiha, pada waktunya. Ini disebut menegakkan sholat itu sembahyang tepat waktu. Iya, langgeng tepat waktu. Yang di luar waktunya, kayak asal lewat, maghrib, ya kan? Kayak maghrib lewat, mau bisa. Itu namanya nggak menegakkan sholat. Mobil arkaniha, dan ngerjain dengan rukun-rukunnya. Terus sembahyang tuh ada yang bilang 14, ada yang bilang macam-macam dia. Terus sembahyang tuh ada yang bilang 13. Nah itu dibawa semua tuh. Jadi kalau orang sembahyang asal-asalan, ngerjain rukun-rukunnya, suruh dia syarat-syaratnya, wudhu, menghadap kiblat, untuk aurat, suci dari hadas, najis, syaratnya tuh. Nah kalau bisa begitu tuh, itu namanya baru yang disebut menegakkan sholat. Bukan kerjain sholat, menegakkan sholat. Sholatnya langgeng terus sampai kapan? Sampai mati. Kalau belum mati jangan berhenti semua. Kalau udah mati udah tuh pensiun namanya tuh, tinggal metik hasilnya, ya kan? Nah, jadi langgeng terus sampai mati, ya kan, tepat waktu, pada waktunya, rukun-rukunnya dikerjain semua tuh, mulai dari niat, ya kan, takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya tuh, kayak assalamualaikum, kerjain tuh dengan cakep, rapi, kemudian syarat-syaratnya. Nah itu yang disebut namanya menegakkan. Kita begitu belum tuh? Kayaknya belum menegakkan sembahyang nih ya, sholat, baru kerjain sholat namanya. Belum menegakkan sholat. Kalau menegakkan harus sempurna betul. Faman fa'ala dzalika,
Barang siapa yang melakukan itu, bayang 4 waktu sempurna rukun dan syaratnya, karena jasaduhu haraman 'alan nar, maka jasadnya orang itu diharamkan dari api neraka. Jaminan tuh, ya, jaminan. Kalau sholatnya cakep, rapi, yang lain sholat rapi. Gitu, sholatnya itu berantakan, enggak. Jadi imbasnya kemana-mana tuh. Dia bakal ditanya hari kiamat itu, ya kan? Kalau sholatnya baik, awaluma yuhasabu bil abdu itu mula-mula dihisab. Nanti pada hari kiamat itu sholatnya. Kalau sholatnya bagus, yang lain ibadahnya jadi baik. Kalau sholatnya jelek, belang-belang gitu, berantakan semuanya aja, yang lain ke bawah-bawah jadi nggak bagus beribadah. Wafil hadisi, dalam hadis, qala Allah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla diskusi, inna li'abdi alayya ahdan, sesungguhnya bagi hambaku atasku janji, perjanjian. Allah Ta'ala janji, ada kontrak. Allah sudah tekan kontrak bagi kita nih, hamba ini. Apa kata Allah? In aqama sholata li waqtiha, jika hambaku sholat tepat waktunya, baik pada waktunya, Allah mu'adzibahu, Allah berjanji tidak akan menyiksa dia. Oh, dan dia, siapa orang yang sembahyang benar, Allah sudah berjanji tidak akan menyiksa dia. Wa an udkhilahul jannata, Allah berjanji akan masukkan dia ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa hisab, tanpa diperiksa. Lancar itu soalnya ada halangan, ada rintangan. Wa fil hadithi, dalam hadis, tidak taraka rajulu fariidatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nari fulan ibn fulanin la budda lahu min dukhulin nar. Bila taraka rajulu, apabila seseorang meninggalkan fariidatan wahidatan, satu sembahyang fardu ditinggalin, itu muta'ammidan, sengaja lagi, sengaja manji pas sembahyang itu, jalan-jalan pas sengaja tuh. Kalau lupa sih, lupa nih, lupa ya hakimnya gitu, lupa kita tanah ayah gue, iya sering belum zuhur gue tadi. Kalau lupa dimaafin, tetap wajib sembahyang juga kalau di waktu asar, atau namanya ya, atau ketiduran ya, nonton bola. Lihat dulu nih ketidurannya sekali apa terus menerus ini nih. Kalau udah langganan bukan ketiduran, penyakit itu. Subuhnya kesiangan mulu tiap hari, wah itu maafin ya gitu. Ya, kalau subuhnya kesiangan, umumnya 6 bulan sekali gitu ya, capek maklum, kalau dimaafin. Kalau tiap hari subuhnya jam 7, itu mesti reformasi, soal yang salah itu. Mesti dirompak itu pola hidupnya itu. Ada yang gak beres nih. Itu di otak kali ya? Hah? Itu di otak kali ya? Di otaknya kali ya? Iya. Jadi itu yang pantas nih buat orang Islam tinggalin sembahyang cuma 2, lupa sama ketiduran. Itu yang pantas. Lu apa sembahyang? Ketiduran, pantas. Pantas nyebutnya juga enak. Lu gak sembahyang, gua lupa. Pantas. Lu gak sembahyang, gua mancing. Pantas semua. Kalau pantas yang begitu gak enak dengarnya gitu kan. Lu gak enak gitu. Iya. Nah kalau orang lupa gitu, ada sembahyang Allah, lupa bener yang dibuat-buat. Kapan dia ingat, dia wajib qadha tuh. Ingatnya jam berapa? Jam 4 yang sembahyang Allah, jam 4 dia harus qadha. Dan qadhanya nggak mesti segera, karena nggak sengaja. Entar-entaran boleh, entar-entaran harus udah masih boleh. Karena ninggalin nggak sengaja, karena pantas dia lupa atau ketiduran. Tapi kalau orang nonton bola nggak sembahyang, betul nggak? Banyak kan begitu tuh, ada Persija gitu ya. Ada ke stadion berapa jam 11, betul nggak? Kalau nggak sembahyang, asal nggak sembahyang, di jalanan bisa juga capean, tiduran dah, subuh kesiangan. Semuanya tuh. Kalau yang model itu mas segera wajib qadha, jangan ditunda-tunda, dosa berarti. Dosa. Kenapa? Sengaja banget. Betul ya? Kalau sengaja wajib
segera dikodok. Segera dikodok. Kalau ditunda dosa. Ditunda lagi dosa lagi. Tunda lagi dosa lagi. Dosanya betul-betul. Sengaja. Kalau nggak sengaja sih entar-entar masih boleh dimaafin. Ya kan? Kalau yang lupa nih bayang sholat asar dia ingat. Begitu ingat di asar dia lupa. Nah, sunat ya itu disegerakan. Sunat disegerakan. Gak wajib deh. Sunat disegerakan mengkodok sholat yang dia lupa tadi itu. Ya kan dia kodok dulu tuh, kodok baru sembahyang asar. Betul ya? Baru sembahyang asar. Gitu tuh aturannya tuh. Ya kalau dia sengaja segera dia sembahyang asar zuhur dulu tuh, baru asar. Ya, tunda-tunda. Kalau kita nunda terus ya dosa mulu kita. Dosa gunung dosa kita. Betul kan? Nah gitu. Jadi mesti bayar tuh utang-utang kita yang dulu nih, yang jangan pura-pura aja nih, yang punya utang nih, pokoknya belaga pilot aja nih. Catatannya ada malaikat itu. Ya Allah mah. Kalau bakal lupa, malaikat rapi catatannya udah. Tahun sekian, tanggal sekian kita balik ke sembahyang, catatannya ada. Fotoin itu, fotoin. Ya, fotoin habis sembahyang zuhur lagi, gitu caranya. Terus dulu sembahyang zuhur dulu. Kalau foto kan kapan aja, ya kan? Sembahyang subuh terus sembahyang subuh, kita sembahyang subuh dulu, fardu yang fotoan terus sembahyang subuh lagi. Jadi banyakin foto aja, jangan sembahyang sunat ya. Nah sunat itu sih namanya sunat ya, yang wajib dulu. Apa kita ngejar-ngejar yang sunat, yang wajib masih berantakan gitu. Gak usah tahajud, gak usah. Kita bangun malam nih, jangan sembahyang banyak foto aja udah. Dirapel tuh dari Isa nih, Isa apa subuh terus pokok asar maghrib selesai putar lagi terus semampu kita, sekuat kita kan besok begitu lagi. Kapan waktu setengah kita kodorin aja ya, nggak usah sembahyang duha, sembahyang kodo aja. Kita kan pasti pernah ninggalin sembahyang nih, ngaku aja nih, betul ya? Ya kan? Nah itu jangan diabaikan tuh, harus disusuli tuh, dikodorin. Nah insya Allah sembahyang udah rapi, udah cakep gitu ya, yang lain akan cakep. Kalau kita foto aja deh, kalau nggak ada umur, insya Allah yang kurang-kurang diampuni Allah. Iya, ya Allah sudah mengkodok nih dikit-dikit, keteng gitu ya, dikit kita ya sekaligus yang berat, kita kerja kita apa, ya kan? Udah gitu aja dah, keteng dikit-dikit, apa kita sempat dibayar tiap hari itu. Nah, di tengah jalan kalau kipas juga, utang kita sama Allah, ke 10 tahun nih jadi preman itu kesembayang. Karena 10 tahun lama jadi preman nggak sembahyang. Tua-tua mau beneran dikit mau sembahyang nih. Kalau sholat Jumat, kodenya gimana Ustaz? Kenapa? Kalau sholat Jumat, kodenya gimana? Ya dohor. Oh Jumat sendirian dulunya. Kadang kan suka Jumat nggak sendirian di jamaah. Jumat nggak di dohor kodenya. Iya, mau gimana kodonya mau mesti 40 orang mau Jumat. Iya, mesti pakai kumpan, kumpan sendirian. Jumat udah dohor. Dohor ganti. Ya. Ya. Dohor. Nah kita kembali lagi nih. Orang yang ninggalin satu sembahyang fardu sengaja nih, kutibasmu, ditulis namanya tuh. Gimana? Ala babina, di pintu neraka ada ditulisan tuh. Anang gitu ya. Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan. Wah, naudzubillah ini. Jangan sampai nama kita terdaftar di situ. Di pintu neraka ada nama Fulan bin Fulan. Waduh. Merah gitu tulisannya. Iya, berarti bukan kita ini. Ya. Ngeri juga nih kalau di surga sih, nama kita terdaftar di surga neraka ini. Nah begitu orang ninggalin satu sembahyang fardu sengaja, nggak tobat lagi Allah Ta'ala, namanya tulis di surga neraka. Fulan bin Fulan. Iya. La budda lahu min dukhulin nar, tak dapat tidak orang itu bakal masuk neraka. Naudzubillah. Dzakarahu As-Suhaimi fi Lubabil Talibin, menyebutkan hadis ini As-Suhaimi dalam kitab Lubabil Talibin. Wa ita'uz zakati, yang ketiga bayar zakat. Daf'uha li mustahiqiha, membayar zakat, menyerahkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Fataji'u iqdan min
nurin fi raqabati sahibiha. Nanti zakat tuh yang kita keluarin tuh akan datang dalam bentuk kalung ya, leher. Minurin yang terbuat dari cahaya. Fi raqabati sahibiha, yang ada di leher orang yang warin zakat itu. Yusyriku nuru dzalikal iqda. Yusyriku nuru dzalikal iqdi. Menerangi itu kalung yang dari cahaya, menerangi alal mukminin, orang-orang mukmin yang lainnya itu yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Hatta yamshiya fi nurihi, sehingga orang itu berjalan dalam cahayanya, atau ala sirat, di atas jembatan. Enak ya, ya kan? Terang ya, gelap. Nah, itu yang bikin terang apa? Zakatnya. Wa yadkhulu bihil jannata, dan dia akan masuk ya bersama cahaya yaitu ke dalam surga. Jadi orang yang gak zakat gelap sama dia, ya gelap. Wa amma mani'u zakati, sebaliknya orang yang gak mau ngeluarin zakat. Kalau zakat kan orang kaya misalnya nih, kalau kita sih ngomong aja mah tanpa lo kere-kere begini apa usaha. Zakat apa? Zakat duit juga punya. Zakat kambing, apalagi orang dari mana? Zakat onta, zakat sapi, zakat dagang, dagang apa? Ya kan? Misalnya zakat-zakatnya orang-orang besar, ya kan, yang punya. Nanti yang hitung-hitungan yang fikih tuh, ya kita nggak bahas di sini dah. Paling-paling kita kita setahun sekali, dari kita setengah. Itu doang yang keluarin tuh, ya. Yang lain kita nggak tahu, zakat harta, zakat dagang, zakat fitrah setiap tahun. Wa amma mani'u zakati, adapun orang yang mencegah zakat, fayaji umaluhu yaumal qiyamah, maka akan datang hartanya, harta yang dia sayang-sayang nggak mau dikeluarin zakatnya, datang hari kita yaumal qiyamah, di pada hari kiamat. Tahu kan dalam bentuk kalung juga, iya ono gigi taruh di lehernya, min nari, dari api neraka. Tadi cahaya tuh daripada zakat. Yang mencegah zakat dikalungi juga dari api neraka. Lau anna dzalika tauqu wudi'a fid dunya, kalau seandainya itu kalung tuh letakkan di dunia sini sekarang, di bumi ini, lah tarakot bakar bumi kita, tapi dahsyat itu. Wa taqatta'at jibaluha, lalu taruh di gunung-gunung hancur berantakan. Waya bisa biharuha, lalu taruh di laut, laut menjadi kering. Kayak apa itu api? Naudzubillah, naudzubillah. Nah, jadi ada 3 dulu nih. Pertama syahadat, rukun Islam, kemudian sholat, kemudian zakat. Nah, jadi mesti dirapi-rapihin kepada kita yang penting-penting nih. Nah, jadi kewajiban yang pokok-pokok itu sholat, zakat, ya, nanti puasa, kemudian haji. Nah, kita cukupin dulu dah, ya enggak? Ini berhubung ada. Iya, silakan ya. Makasih. Tentang ini kan tentang sholat ya. Ya. Sholat itu. Misalnya ada orang 10 tahun tidak sholat Ya. tidak kenal gitu. Lalu dia mau kodok gitu ya. Iya, iya. Masih bisa nggak dia melakukan sholat sunnah yang lain, misalnya sholat rawatib gitu? Iya, iya. Itu gimana? Kalau dia pernah meninggal di sembahyang, sholat, dia yakin itu ya, dia nggak boleh kerja sembahyang sunnah. Ya. Jadi setiap waktu tuh dia kodoin aja. Disuruh sembahyang zuhur, dia sembahyang zuhur. Itu. Sebab itu kalau kita ngejar-ngejar yang sunnah, kita rugi. Terus 1 rakaat sembahyang fardu itu dibayar 70 rakaat. 1 rakaat sembahyang fardu dibayar dengan 70 rakaat sembahyang sunnah, kita rugi tidak? Rugi tidak? Kita impasin aja. 2 naik subuh, ya enggak? Ya 3 sembahyang maghrib, 4 gitu aja. Apalagi kalau nggak sengaja ninggalinnya, nggak boleh kita memfoto. Nah, maksudnya nggak boleh kita kerjain sembahyang sunnah. Ulama mengatakan dosa kita tuh, sembahyang sunnah dosa. Sembahyang sunnah dosa. Lu punya utang yang wajib lu tinggalin sengaja lagi. Kalau sembahyang sunnah. Nah, itu karena ketidaktahuan kita tuh, gitu.
Jadi kapan ada kesempatan nih, kalau 10 tahun nih kita pernah ninggalin sembahyang fardu dengan sengaja atau lupa gitu ya, maka selama itu pula kita aja 10 tahun. Hitung aja nih, kira-kira. Saya punya guru nih, guru saya tuh melayarkan manusia di hadapan. Dia pernah ngerjain sembahyang tarawih di bakal kodok sembahyang fardu. Sampai tahun-tahun tuh. Jadi dia punya anak satu kalau salah tuh. Ikut gurunya bilang gini, pokoknya selama ini kita nggak sembahyang tarawih dulu, kita sembahyang kodok dulu. Itu dimulai dari sembahyang itu, sembahyang isya tuh, sembahyang isya ikutin aja. Isya sembahyang subuh, waktu isya sembahyang subuh, sembahyang zuhur, habis zuhur sembahyang asar, terus ikutin aja 17 rakaat tuh. Besok begitu lagi. Kalau saya udah 5 tahun dulu, kata gurunya nih kayaknya udah impas kita nih. Udah impas kayaknya. Nah, nanti besok kita tarawih dah. Gitu ngomongnya. Tahun depan kita mulai tarawih. Tulisnya begitu tuh. Ya. Nanti kalau nggak ada umur di tengah jalan, insya Allah kita niat baik. Betul ya? Kita berusaha, kalau kesampaian juga, insya Allah diampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau kita belum mulai sih, gimana mau diampuni? Kalau belum dimulai, dimulai dulu foto terus, ya kan? Jadi begitu. Jangan sembahyang, bayang foto aja. Yang lebih afdol itu foto. Pahalanya besar. Kalau nggak sengaja, kalau sengaja masuk segera itu. Ya, kalau kosong foto aja lah. Kalau sengaja dikali itu. Nah, demikian. So ya. Ada bola sebenarnya. Iya, nggak musuh ya. Mulai cakep begitu. Pengaruh juga bola nih. Ya, penting ngaji dapat ya. Ngaji dapat, bola dapat juga ya. Semuanya dapat. Allahu a'lam bishawab. Fatihah. Alhamdulillah.